warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, di sini saya akan presentasi. Baik, untuk yang pertama, untuk materi yang pertama yaitu ini. Untuk materi yang pertama, apa kegunaan Cisco dalam pertukaran informasi? Baik, kita pengertian dulu. Cisco adalah perusahaan yang menyediakan perangkat jaringan seperti router, switch, firewall, wireless, VPN, keamanan jaringan, dan lain-lain. Dalam pertukaran informasi, termasuk pertukaran data medis atau RMA, Cisco berfungsi untuk yang pertama, berfungsi untuk menghubungkan jaringan antar komputer, server, dan perangkat. Terus yang kedua, yaitu mengatur rute pertukaran data agar cepat dan aman. Terus yang ketiga, yaitu mengamankan data saat proses pertukaran melalui firewall, VPN, dan enkripsi. Terus yang keempat, yaitu mengelola trafik jaringan agar tidak terjadi overload. Terus yang kelima, yaitu mendukung interoperabilitas antar sistem lewat routing antar LAN, MAN, dan WAN. Terus yang keenam, yaitu mencegah gangguan data medis seperti serangan hacker, penyadapan, kebocoran. Nah, di sini ada contohnya, teman-teman. Contoh dalam fasilitas kesehatan, yaitu seperti yang pertama itu ada pertukaran data RMA dari poli ke farmasi, terus ke kasir, dan terus ke ruang rawat. Terus contoh kedua yaitu ada pertukaran data antar RS pemerintah dan RS swasta menggunakan VPN Cisco. Dan baik, untuk selanjutnya ini ada penjelasan yang kedua yaitu LAN, WAN, dan MAN. Oh, sorry ya guys, ini terbalik ini. Baik, untuk yang pertama yaitu LAN. LAN itu adalah Local Area Network. Cakupannya LAN ini area kecil seperti gedung, sekolah, dan kantor. Tujuan LAN ini yaitu menghubungkan perangkat dalam area terbatas. Terus manfaat LAN yaitu transfer data cepat, terus biaya jaringan lebih murah, terus manajemen jaringan lebih mudah. Nah, LAN ini ada dampaknya. Dampak LAN ini yaitu jika server pusat bermasalah, maka seluruh pengguna bisa terganggu. Nah, itu penjelasan dari LAN. Terus kita lanjut. Yang kedua yaitu MAN, yaitu Metropolitan Area Network. Cakupannya satu kota atau beberapa kilometer. Tujuan MAN ini yaitu menghubungkan beberapa LAN dalam satu kota. Manfaatnya yaitu komunikasi antar kantor cabang dalam satu kota menjadi cepat. Terus untuk dampaknya yaitu biaya pemasangan lebih besar dibandingkan LAN. Nah, untuk MAN ini biaya pemasangannya lebih besar dibandingkan yang LAN tadi, teman-teman. Terus kita lanjut yang ketiga. Yang ketiga ada WAN atau Wide Area Network. Cakupannya yaitu antar kota, negara, ataupun global. Tujuan WAN ini yaitu menghubungkan jaringan dalam jarak sangat jauh atau interkoneksi skala besar. Manfaat WAN ini yaitu perusahaan dapat menghubungkan cabang global, terus mendukung komunikasi real time jarak jauh. Untuk dampaknya yaitu biayanya lebih tinggi, teman-teman, dibandingkan yang LAN sama MAN tadi. Dia menggunakan satelit, terus licensed line, terus MPLS, dan internet. Nah, ini contoh gambarnya, teman-teman. Ini ada gambar LAN. LAN ini yaitu dia menghubungkan cuman hanya satu gedung saja. Nah, ini ada gambar gedung, dia menghubungkan di area gedung saja, teman-teman. Terus yang kedua ini ada MAN. MAN ini dia menghubungkan antar kota, teman-teman. Nah, bisa kalian lihat di sini pada gambar tersebut. Terus ada WAN. WAN ini dia menghubungkan antar negara. Jadi ini komunikasinya jarak jauh. Seperti jarak jauh, teman-teman, antar negara dia. Terus kita lanjut di sini yang pembahasan ketiga, teman-teman, 7 layer OSI. Untuk jadi kita pengertian dulu model OSI.
OSI adalah Open System Interconnection dalam sebuah kerangka kerja yang menjelaskan bagaimana data dikirim dari satu perangkat lain melalui jaringan. Model ini membagi proses komunikasi menjadi 7 lapisan agar lebih mudah dipahami, dianalisis, dan diperbaiki jika terjadi masalah. Baik, berikut 7 layer OSI. Yang pertama itu ada application layer. Artinya, yaitu layer yang langsung berhubungan dengan pengguna dan menyediakan layanan aplikasi jaringan seperti website, email, file transfer. Tujuannya yaitu menyediakan layanan jaringan untuk pengguna akhir. Manfaatnya yaitu pengguna dapat mengakses web, email, dan aplikasi online. Untuk dampaknya yaitu jika layanan aplikasi rusak, komunikasi tidak bisa berjalan meski jaringannya bagus. Terus yang kedua ini ada presentation layer. Pengertiannya yaitu layer yang mengolah data agar dapat dimengerti, enkripsi, dekripsi, kopasi, dan pengubahan format. Tujuannya yaitu mengamankan dan memformat data sebelum dikirim ke aplikasi. Manfaatnya yaitu pengguna dapat mengakses web, email, dan aplikasi online. Terus untuk dampaknya, jika layanan aplikasi rusak, komunikasi tidak bisa berjalan meski jaringannya bagus. Terus yang ketiga yaitu session layer. Session layer yaitu layer yang mengatur sesi komunikasi, membuka, mengelola, dan menutup koneksi antara dua perangkat. Tujuan yaitu menjaga koneksi tetap aktif dan sinkron. Manfaatnya yaitu komunikasi stabil antar aplikasi di dua perangkat. Dampaknya yaitu sesi terputus. Pengguna perlu reconnect. Terus untuk yang keempat yaitu transport layer. Pengertiannya yaitu layer yang mengatur pengiriman data, terus memastikan data lengkap, berurutan, dan bebas error. Tujuannya yaitu mengatur kecepatan, keandalan, dan kontrol aliran data. Manfaatnya yaitu transfer data bisa sangat andal atau TCP atau cepat UPD. Dampaknya yaitu congestion atau form bermasalah atau koneksi lambat. Terus yang kelima yaitu network layer. Artinya yaitu layer yang menangani routing dan IP address. Terus menentukan jalur terbaik untuk mengirim paket. Tujuannya yaitu mengirim paket ke alamat tujuan berbeda jaringan. Manfaatnya yaitu data bisa dikirim kemana saja atau antar kota atau negara. Terus dampaknya yaitu routing salah, maka mengakibatkan data lambat atau tidak sampai. Terus yang ke-6 yaitu data link layer. Pengertiannya yaitu layer yang mengatur pengiriman data di jaringan lokal menggunakan MAC address. Tujuannya yaitu mengirim data antar perangkat dalam satu jaringan LAN. Manfaatnya yaitu komunikasi LAN stabil, cepat, dan efisien. Dan dampaknya yaitu serangan MAC, spoofing atau collision, itu bisa jaringannya terganggu. Terus yang terakhir nih, yang ketujuh, physical layer, yaitu layer paling bawah yang mengirim data dalam bentuk sinyal listrik, cahaya, atau gelombang radio. Tujuannya yaitu menyediakan media fisik untuk transmisi data. Untuk manfaatnya yaitu menentukan kecepatan, stabilitas, dan kualitas jaringan. Untuk dampaknya, kabel putus maka data tidak terkirim. Terus interferensi Wi-Fi maka koneksi putus-putus. Nah, teman-teman, itulah presentasi dari saya tadi. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.